Nah terus kata Allah, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id, kemudian ditiupkanlah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid, kemudian nanti masing-masing orang akan datang menghadap Allah disertai dengan sa'iq. Sa'iq itu pemandu, Pak. Lamun orang piknik mah guide tour itu tanya, yang akan mendampingi kita dan sekaligus menjadi saksi terhadap amal-amal kita. Siapa? Itulah malaikat nanti. Laqad kunta fi ghaflatin min hada, kata Allah, sungguh kalian lalai tentang masalah ini. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid, padahal ketika hari itu tiba, bahkan pada saat kalian menghadap sakaratul maut pun, maka kami akan menyingkap tabir yang menghalangi pandanganmu, dan pada hari itu pandanganmu begitu sangat tajamnya. Allahu ya'lamu ma nashku minal alami wa ma nu'anihi min dhiqin wa min saqam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberikan kemudahan dan kesehatan untuk terus senantiasa melaksanakan salah satu bentuk kewajiban kita sebagai hamba Allah, untuk senantiasa memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan cara berthalabul ilmi, yang mana mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini Allah catat sebagai amal soleh dan menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad di pagi hari ini tanggal 28 Juni 2026 kita kembali berkesempatan belajar dan menerima nasihat-nasihat ketakwaan bersama Al-Ustadz Isya Ansyari, yang mana alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua, dan insya Allah tema ataupun bahasan pada pagi hari ini terkait dengan meraih bahagia dengan istiqomah. Mudah-mudahan dari kajian pagi ini atau tema pagi ini menjadikan kita lebih termotivasi dan menjadikan tambahan hasanah keilmuan bagi kita, dan menjadikan kita pribadi yang tentunya lebih bertakwa dari sebelumnya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran serta perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un
nuzulan min ghafurir rahim. Hadirin hadirat ikhwatu iman, jamaah kajian Ahad Masjid Abu Bakar yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita semua masih diberi kekuatan, kenikmatan, sehat dan jatah umur oleh Allah. Dan yang paling penting kita masih bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan kita di pagi hari ini untuk bertakarub kepada Allah dengan menghadiri majelis ilmu seperti saat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat ini menjadi wasilah satu, bertambahnya amal kebaikan, amal soleh kita di sisi Allah. Yang kedua, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, Ibu siap Bu? Atau serapi? Mangga calikna dilereskeun heula. Bilih kedah ngised supados raos. Bapak Ibu, dalam muqaddimah tadi saya sampaikan beberapa ayat Al-Quran yang tercantum di surat Fussilat. Surat kasabaraha hiji Bu? Pak? Surat 41. Surat Fussilat surat 41 ayat 30 sampai 32. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami itu adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu, kalian tidak usah takut, tidak usah sedih. Wa absyiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga alladzi kuntum tu'adun, yang sudah disiapkan untuk kalian semua. Nahnu auliyaukum, kami ini adalah wali-wali kalian semua, fid dunya wal akhirah, sejak di dunia hari ini sampai di akhirat nanti. Walakum fiha, dan bagi kalian semua di dalam surga itu, ma tashtahi anfusukum, ada semua apa yang kalian mau. Walakum fiha ma tad'un, dan di surga pun ada semua yang selalu kamu inginkan. Nuzulan, semuanya itu adalah persembahan atau hidangan yang dipersembahkan min ghafurir rahim, dari Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Demikian kurang lebih terjemah ayat 30 sampai 32 surat Fussilat. Kahartos Bu? Dacan nu palih mana? Sadayana. Urang hartoskeun ya, Pak. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami itu adalah Allah, artinya orang-orang yang beriman kepada Allah, Pak. Tsumastaqamu, lalu mereka istiqomah dalam imannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Bapak Ibu, para malaikat akan turun kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam imannya. Turunnya kapan, Pak? Malaikat akan turun kepada orang yang beriman dan istiqomah dalam imannya. Iraha turun teh Pak itu teh? Ada sebagian ahli tafsir yang menyebutkan turunnya para malaikat itu di saat mereka, orang-orang yang beriman, sedang menghadapi sakaratul maut.
Ada juga ahli tafsir yang menyebutkan turunnya para malaikat itu adalah ketika mereka dibangkitkan dari alam barzakh, mau dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, tapi perbedaan tersebut bukan sesuatu yang mesti dipertentangkan, karena nantinya malaikat itu akan mendampingi siapapun, khususnya orang-orang yang beriman tadi, sejak di dunia sampai ke akhirat. Ayat 31, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, kalau yang berpendapat bahwa para malaikat akan turun kepada orang-orang yang beriman pada saat mereka sedang menghadapi sakaratul maut, artinya apa? Malaikat itu akan hadir menyambutnya, kematian orang-orang yang beriman. Jadi upami jalmi anu iman sakarat tanya bu disambut tahku para malaikat. Dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Bara bin Azib, Nabi berkata, innal abdal mu'mina idza kana fin qita'i minad dunya wa iqbalil akhirah nazala ilaihim malaikatun minas sama wujuhuhum ka'annahumus syams. Orangnya, seorang hamba yang mukmin, apabila dia mau meninggalkan dunia menghadapi akhiratnya, artinya pada saat mereka sedang menghadapi sakaratul maut, maka para malaikat akan turun dari langit dengan wajah yang bercahaya, ka'annahumus syams, seolah wajah-wajah para malaikat itu adalah matahari yang bersinar terang benderang. Jadi upami jalmi anu imannya bu ngantunkeun tah nuju sakaratul maut teh disambut ku para malaikat lalu ngusur. Malaikat anu rarayna teh bararodas herang mencrang siga panon poe. Pami ibu mah glowing. Da gitu. Bercahaya. Mahum kafanun min akfalil jannah wa hanutun min hunutil jannah. Malaikat itu bawa kain kafan dari surga, Pak. Lalu bawa parfum dari surga, bararoda sararengit malaikat anu hadir teh. Wa yajlisuna maddal basar, sejauh mata memandang adalah malaikat-malaikat yang berpakaian putih kemudian wangi. Sejauh mata memandang teh mun ceuk urang raja polah masa tungtung deuleu. Ibu satungtung deuleu teh sakumaha? Lamun dugi kadinya macan satungtung deuleu nya Pak, tuh jauh tuh. Nah, jadi ketika orang yang beriman meninggal, malaikat yang menyambut adalah malaikat yang berpakaian putih, kemudian aromanya sangat wangi, wajahnya bercahaya seperti matahari. Sejauh mata memandang adalah barisan para malaikat. Hatta yaji'a malakul maut, sampai nanti hadir malaikat maut, yaitu malaikat Israel, wa yajlisu inda rabbih wa yaqul, kemudian dia duduk di dekat kepalanya dan berkata kepada orang itu, ayatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Hai orang yang baik-baik, ayo kita keluar, kita menghadap kepada Allah, Tuhan yang maha pengampun, Allah yang maha besar karunia-Nya. Fatakhruju wa tasilu kama tasilul kama tasilu qatratul ma' fissaqa. Maka ruh orang yang beriman itu Pak akan keluar dengan mudahnya seperti air yang keluar dari keran. Artinya apa? Orang mukmin kalau meninggal dunia, di saat dia melepaskan ruhnya, melepaskan nyawanya, itu akan begitu sangat mudahnya, siga cai anu ngagolontor dina kokocoran. Nah, itu yang dimaksud dengan tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam imannya itu di saat mereka sedang menghadapi sakaratul maut, menyambut kehadirannya. Kalau orang kafir Bu, ketika meninggal ruhnya disambut nih oleh malaikat. Disambut ya Pak? Disambut sami ya. Disambut. Cuma nanti malaikat yang menyambutnya seperti apa dan model penyambutannya bagaimana, ini yang berbeda Pak.
Kalau tadi malaikat yang berwajah putih bercahaya seperti matahari kemudian aromanya sangat wangi, nah kalau yang meninggal itu orang kafir kata Nabi, fa'amal kafiro awil fajira, orang yang kafir, orang yang durhaka, apabila dia meninggal dunia pada saat sakaratul maut, maka malaikat yang akan datang menyambut mereka itu adalah sudul wujuh, malaikat yang berwajah hitam, hidung rarain ate Pak, terus barau biuk, naon biuk teh, aromanya sangat bau busuk. Kan tadi banyak putih, wajahnya berseri-seri, bercahaya seperti matahari, kemudian aromanya sangat wangi karena bawa kain kafan dari surga. Yang ini mabuk, wajahnya hitam, kemudian aromanya sangat bau busuk. Hatta yajlisu maddal basor, sami satungtung deuleu teh malaikat anu hararideng, sampai nanti malaikat maut datang, wayakul dan berkata kepada orang itu, ayat Tuhan nafsul khabisah, wahai orang yang jelek, jelema anu goreng patut. Sanes goreng patut banget nanya Bu, goreng patut akhlakna, kalakuanana, akidahnya, cara beragamanya. Ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab, ayo kita keluar menghadap murka Allah dan bencinya Allah. Nah kemudian orang itu Pak akan, ketika malaikat mau mencabut nyawanya, ternyata mereka tidak mau melepaskan nyawanya, melepaskan ruhnya, sampai nanti malaikat harus mencabut paksa nyawa orang tersebut, kata Nabi, seperti mencabut besi yang berduri dari kain yang basah, brut dicabut sekaligus. Nah kenapa? Karena mereka tidak mau menyerahkan nyawanya, tidak mau melepaskan ruhnya ketika disambut oleh malaikatul maut. Nah kalau di surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-93, Allah berfirman, walau tara idiz zalimuna fi khamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairul haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Jika kamu nanti melihat bagaimana di saat orang-orang zalim menghadapi sakaratul maut, sampai malaikat itu harus memukul tangan mereka dan berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian, al yauma tujzauna adzabal hun, hari ini kalian akan mendapatkan balasan yang menghinakan karena kalian selalu berkata atas nama Allah tentang hal-hal yang tidak benar dan selalu sombong terhadap peringatan-peringatan yang kami sampaikan lewat ayat-ayat Allah. Nah, jadi di situ Allah menyebutkan orang-orang dolim Bapak Ibu ketika mereka menghadapi sakaratul maut karena tidak mau melepaskan nyawanya, sampai malaikat harus memukul tangannya Pak, ditenggelan itu teh. Kalau di surat Al-Anfal surat 8 ayat 50 Allah menyebutkan, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jika kamu melihat nanti bagaimana proses kematian orang-orang kafir di saat malaikat mau mencabut nyawa mereka, kata Allah sampai mereka harus dipukul wajahnya, harus dipukul punggungnya. Bapak Ibu, orang-orang kafir ketika mereka mati kemudian mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, tidak mau Pak, sampai harus dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, dipukul tangannya, keluar sih ya gitu. Dipaksa sina keluar. Kenapa? Karena tidak mau melepaskan nyawanya. Kunaon Bu alim ngalepaskeun ruhna? Jadi di riwayat yang lain Nabi menyebutkan ruh orang yang kafir itu ketika mau dicabut oleh malaikat babali cetan Pak dina jasadna teh, sampai ketika ruhnya sudah berhasil ditangkap ternyata tetap tidak mau menyerahkan ruhnya, dibetot teh kalah merodnya Bu, siga embe gitu ya Pak, dibetot teh kalah
Merot, tidak mau melepaskan ruhnya. Kenapa tidak mau? Nah, karena orang kafir tidak mau mati. Embungeun maut teh. Kenapa tidak mau mati? Karena dia sudah tahu dan sudah melihat apa nasib yang akan dialaminya nanti di alam barzakh. Kan pada saat orang sedang menghadapi sakaratul maut, Pak, di situ mulai Allah menyingkap tabir kegaiban yang menyelimuti kita hari ini di dunia, yang tidak bisa melihat bagaimana kondisi alam barzakh, bagaimana kondisi alam akhirat. Nanti pada saat sakaratul maut, tabir itu dibukakan oleh Allah. Pan ayeuna mah urang teu tiasa ningalinya, Pak, gambaran barzakh teh nya. So, sanaos misalnya urang sering nungkulan jalmi anu ngantunkeun, osok Pak, nuju sakarat katungkulan ku urang. Bahkan bapak-bapak mah sudah biasanya sering mengantar jenazah sampai dikuburkan ke pemakaman tuh. Bahkan ada yang spesialis tuh, sok nampanan layonnya Pak, dugi kalebet kana liang lahat. Tah Pak, jalmi anu biasa ngajajab nu ngantunkeun dugi ka nampanan layon, dugi ka dilebetkeun ka liang lahat. Dina saat harita anu jajab anu ngalebetkeun layon kana liang lahat, tiasa teh ningali gambaran akhirat Pak, gambaran alam barzakh henteu Pak. Naon sababna? Teu tiasa, soca urang teu tiasa ningali sabab ditutupan ku Allah. Nah, tabir yang menutupi, yang menghalangi pandangan kita tentang alam gaib itu nanti mulai disingkapkan oleh Allah pada saat orang menghadapi sakaratul maut. Surat surat Qaf ya. Surat 50 ayat 19. Allah berfirman, "Wajaat sakratul mauti bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid." Wajaat sakaratul maut, sakaratul maut telah tiba. Dalika ma kunta minhu tahid, itulah kematian yang kalian takutkan, yang kalian jauhi, yang kalian hindari, karena kalian semua takut kepada kematian. Rata-rata jalmi teh sieun ku maot tehnya Pak. Leres Pak? Leres? Ibu sieun ku maot Bu? Sieun ku maot, sieun ku nu maot? Bu, sieun ku maot apa sieun ku nu maot? Kuno maut sieun teh henteu asli, tapi sok aya nu sieuneun kuno mautnya. Kunaon nu sieuneun kuno maut? Sieun ngajung jurigan cenah. Sabab sok kudang deui mara kayangan. Komo anu maot teh wajar mah cenah nya. Ari nu maot sok ngajung jurigan Pak. Taranya malah aya. Tapi cenah urang kamari itu ningali di ditu jelema anu maot kamari hudang deui. Pak, lamun aya kasus seperti itu bukan orang yang meninggal kemudian bangun lagi, itu mah setan. Ya Bu, setan itu mah jin. Kalau setan jin melakukan itu sangat mungkin dan bisa dilakukan oleh jin setan itu. Jadi mun aya nu kitu eta mah setan jin ngaheureuyan. Ngaheureuyan oge eta teh kanu borangan. Nya Pak. Da anu wanian mah moal diheureuyan, moal disingsieunan. Kunaon nu wanian moal disingsieunan Pak? Teu seru. Pantes seru nyingsieunan nu wanian mah. Nah jadi lamun aya setan jinnya marah kayangan itu nyarupakeun jelema anu geus maot nyingsieunan anu harirup eta teh nyingsieunan anu barorangan. Da kanu wanian mah moal disingsieunan teu rame nya Pak. Siga barudak bosok hareureut itu barudaknya nyingsieunan balatna, kanu disingsieunan teh kanu kumaha?
kanu sieunan anu wanian sok disingsinan tara da teu rame tajin kayak gitu lamun nyingsieunan nyingsieunan teh kana borangan sok geura awas cenah ulah ngaliwat kadinya sok loba tetempuhan naon cenah kuring jam 12 penting jam 1 ngaliwat teu manggihna naon Pak nya anu wanian mah moal papanggihan ya Pak da kanu wanian mah moal nembongan nu kararitu teh nembongan teh kanu sieunan kayak gitu. Jadi teu aya carita orang yang meninggal kemudian hidup lagi ya, kemudian menakut-nakuti orang yang hidup. Bu, Pak, lamun aya jalmi anu maot terus harudang niatna rek nyingsieunan jelema anu harirup cek sim kuring mah eueuh gawe eta teh. Ya. Eueuh gawe pangangguran ya, Pak. Ibu, kalau orang yang sudah meninggal lalu mereka masuk ke mana? Ke alam barzah, ke alam kubur. Kalau orang yang soleh, orang yang beriman, calon ahli surga, ketika mereka masuk ke alam barzah, di situ mereka sedang menikmati bagaimana nikmatnya alam kubur. Sedang tenang Pak, menikmati alam kubur. Dan kalau orang yang fajir tadi, orang yang dolim, orang yang durhaka, orang kafir, calon ahli neraka, ketika mereka masuk ke alam barzah, di situ mereka sedang repot menghadapi bagaimana dahsyatnya azab kubur. Cik emutan ku urang bapak ibunya, jalmi anu nuju ngaraoskeun kumaha nikmatna di alam kubur tenang. Jalmi anu keripuh Pak nyang hareupan kumaha dahsyatna azab kubur, kira-kira kaburu kitu nyingsieunan nu harirup gitu. Moal ayanya. Nah, jadi Allah mengatakan dalika ma kunta minhu tahid, itulah kematian yang selalu kalian takutkan. Jadi yang ditakutkan bukan orang yang mati, Pak, tapi kematian. Jelema sieunun ku maut. Rata-rata seperti itu. Leres, Bu? Leres? Naon? Ya. Rata-rata jalmi teh sieun ku maut. Kunaon matak sieun ku maut, Pak? Jadi, Ibu, upami ibu ditawisan ku malaikat Israil teh, ibu enjing dinten Senin siap maut, siap teh? Kunaon teh? Hiji eureun aduh ulah waka isuk cenah can boga persiapan. Anu kadua lah betah keneh ulah waka ayeuna. Nah rata-rata begitunya Pak, takut kena kematian. Nah terus kata Allah, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id, kemudian ditiupkanlah sangkakala itulah hari yang diancamkan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid, kemudian nanti masing-masing orang akan datang menghadap Allah disertai dengan sa'iq. Sa'iq itu pemandu, Pak. Lamun orang piknik mah guide tour eta teh yang akan mendampingi kita dan sekaligus menjadi saksi terhadap amal-amal kita. Siapa? Itulah malaikat nanti. Laqad kunta fi ghaflatin min hada, kata Allah sungguh kalian lalai tentang masalah ini. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid, padahal ketika hari itu tiba, bahkan pada saat kalian menghadap sakaratul maut pun, maka kami akan menyingkap tabir yang menghalangi pandanganmu, dan pada hari itu pandanganmu begitu sangat tajamnya. Hartosna Pak, di saat jalmi nuju sakaratul maut tetenjoanana teh seukeut Pak ningali kumaha gambaran alam nu bakal ka sorang, alam barzah, gambaran akhirat tos ditingalikeun Bapak Ibu dina waktos jalmi nuju sakaratul maut. Ayeuna mah urang teu tiasa ningalinya Pak, naon sababna? Jarak jag keneh sehat, tiasa tembus pandangan kita, tanembe tiasa ningali bakal dibuka tabir itu ku Allah dina waktos urang nuju sakaratul maut. Bilih teu percanten cobian sakarat Pak, di situ mulai dibukakan tabir. Di hadis lain tuh tentang jenazah, Nabi mengatakan begini, idza wudi'atil janazatu wahtamala rajulu ala a'naqihim, apabila jenazah sudah disimpan diletakkan di keranda,
kemudian orang-orang sudah membawa mereka mau diantar ke kuburan, pada ngagotong Pak ku dulu-dulu teh. Kata Nabi, in kanat solihah, jika orang yang meninggal itu adalah orang yang soleh, la'allahu yakul, seolah dia berkata begini, qaddimuni, segera kuburkan aku, segera kuburkan aku. Hayang gura-giru dikuburkan, Pak. Upami anu mautna jalmi anu soleh. Wa in kanat ghairu solihah, dan andaikan orang yang meninggal itu bukan orang yang soleh, la'allahu yakul, seolah dia akan berkata begini, ila aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemana saya ini oleh kalian? Rek dibawa kemana orang teh ya? Diabring-abring ge rek kamanakeun ieu teh? Pak, jalmi anu maot eta nu keur digotong dina pasaran tadi nyarita siga kitu teh gogorowokan kata Nabi. Berteriak keras. Bakating ku embung dikuburkeun. Da jigana bu lamun bisa luncat mah ngajeleng eta teh nya Pak. Ngan teu bisa kukumaha. Hanya bisa berteriak, dan itu pun kita mah tidak bisa mendengar kata Nabi. Lalu kata Nabi, lau sami'ahal insanu lasoiqa, andaikan orang bisa mendengar teriakan mayit yang sedang digotong di atasnya apa pasaran itu, lasoiqa, pasti dia akan pingsan. Pak nu maot ngagorowok rek teu pingsan kumahanya Pak? Pak tong ngagorowok, bapak keur ngagotong layon tadi na pasaran teh, anu keur digotong ngaharewos. Kang, abdi bade kamanakeun ieu teh gitu. Kira-kira kumaha? Nah, yang tadi mah Bu berteriak eta teh. Gogorowokan rek kamanakeun urang ya, rek kamanakeun urang ieu. Kunaon? Embungeun dikuburkeun. Kunaon alim dikurep Pak? Sabab tos katingali kumaha pinasibeun manehna di alam barzah. Tah kitu nya. Tak lamun jelema kafir, al-fajir tadi orang yang durhaka, pada saat malaikat mau mencabutnya mereka tidak memasrahkan nyawanya, alim masrahkeun ruhna. Naon sababna? Embungeun maut. Kunaon embungeun maut? Sabab geus kabayang kumaha pinasibeun eta jalma di alam barzah. Nah itu sama. Jadi orang kafir juga, orang durhaka juga ketika mereka mati akan disambut oleh para malaikat. Cuma malaikat yang bagaimana dan bagaimana cara penyambutannya itu yang berbeda. Nah, surat Fussilat ayat 30 tadi Allah menerangkan bagaimana malaikat menyambut kehadiran ruh orang-orang yang beriman dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ketika disambut oleh malaikat kemudian melepaskan nyawanya, kata malaikat Pak, alla takhafu wa la tahzanu, kalian tidak usah takut dan tidak perlu sedih. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga alladzi kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan untuk kalian. Nah, itu sambutan malaikat Pak. Pangbagea ti malaikatnya Bu ka jalmi anu iman anu istiqomah ketika menghadapi sakaratul maut. Kalian gak usah takut, gak usah sedih. Tong sieun, tong sedih. Ibu, sieun sareng sedih sami benten? Benten. Ari sieun mah sieun ya. Ari sedih mah sedih. Tapi ada persamaan banyak. Sieun sedih, takut dan sedih itu terhadap sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak mau terjadi pada kita. Nah, itu sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang sedih. Jadi anu dipikasieun, anu dipikas sedih teh naon anu urang teresepnya Pak, lamun kena ka urang teh. Ibu sieun, ibu sedih, bentena naon? Upami sieun mah teu acan terjadi, upami sedih mah atos tak itu benten tanya gitu. Jadi anu dipikas sedih sami ya Pak, anu teu hoyong keuna ka urang bentena naon? Upami sieun mah teu acan, upami sedih mah atos.
ibu sieun digegel anjing atos acan teu acan ta eta namina sieun Pak acan sieun ibu sedih ceurik ngageunggeuk kunaon sababna digegel anjing atos acan atos matak ceurik ge enggeus digegel anjing mulai jalmi ceurik kunaon sieun digegel anjing atuh encan ieu gitu make jeung ceurik teh heula mi jongjon ibu sieun upami caroge ibu nikah deui atos teu acan teu acan ibu ceurik nya saminggu teu eureun-eureun kunaon si akang nikah deui atos teu acan tah kitu bentenannya Bu jadi sieun mah teu acan sedih mah atos. Nah para malaikat itu menyampaikan sambutan kalian gak usah takut kalian gak usah sedih gak usah takut dengan siksa neraka tong sieun kumaha tong sieun yang hareupan neraka da anjeun mah moal asup neraka tenang we gak usah sedih meninggalkan dunia andaikan kemarin kalian hidup di dunia senang bergelimang materi harta kamu banyak uang sampai tidak terhitung sehatnya pokoknya mah bahagialah jangan kalian sedihkan kehidupan dunia yang hanya sementara itu kenapa di depan kamu ada surga yang kualitasnya jauh lebih daripada dunia yang kalian rasakan kemarin dunia mangan saeutik surga itu lebih istimewa wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun dan berbahagialah dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Nah kemudian para malaikat berkata nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah dibagiakeun gitu teh nya Pak tenang jenapan kami teh wali-wali aranjeun salilah hirup di dunia nepi ka akhirat. Jadi orang-orang yang beriman itu Bapak Ibu akan diwalian oleh malaikat banyak. Urang teh diwalian Pak ku malaikat. Naon diwalian teh? Aulia jama dari kata wali, saya sering sampaikan tuh. Wali itu bisa artinya penolong, pembela, pelindung, teman dekat, teman setia. Wali juga sering diartikan pemimpin, Pak. Nah, dalam hal ini wali itu mananya adalah yang selalu dekat. Jadi kalau malaikat adalah wali kamu, artinya apa? Malaikat itu selalu mendampingi kamu kapanpun di manapun, seolah malaikat menjadi teman setianya. Nah, kalau di Al-Quran itu ada beberapa kosakata yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa kita maknanya sama dengan wali, Pak. Kalau di surat Ali Imran ayat 118 itu Allah menyebutnya bitonah, itu teman dekat. Terus kalau di surat At-Taubah ada namanya walijah, sama teman dekat. Atau di ayat yang lain disebutnya korin ya. Kita sering mendengar korin Pak. Naon korin teh? Nah korin itu sering diidentikan dengan jin. Nah cenah si bapak eta mah gaduheun korin ngingu jin Pak. Nah padahal korin itu tidak selalu artinya jin, apalagi setannya Pak gitu. Korin itu nih teman dekat. Nah kalau teman nanti bisa dari bangsa jin, bisa juga dari bangsa malaikat. Di surat Qaf tuh ya, di surat Qaf ada kata korin itu mananya satu untuk malaikat, yang kedua untuk setan, Pak. Gitu. Nah di surat Qaf tadi surat Qaf ayat berapa Pak? 19. Nah, di surat Qaf ayat ke-23, wa qala qarinuhu hada ma ladayya atid. Qarinnya berkata, hada ma ladayya atid. Ini
catatan yang ada padaku. Qarinnya berkata, ini catatan yang ada padaku. Anu nyatat siapa? Malaikat. Jadi qarin teh malaikat. Nah itu di ayat 53 surat Qaf lanjutan yang tadi, Pak. Nah kemudian di ayat ke-27-nya, qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Kata qarinnya, rabbana ma adghaituhu, ya Allah, aku mah tidak pernah menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dianya aja yang sudah tersesat jauh. Kata siapa, Pak? Setan ya, Pak. Jadi qarin itu bisa artinya malaikat, bisa artinya setan. Qarin itu teman dekat, babaturan dekat, sobat dalit. Atau di surat Az-Zukhruf tuh, wa may ya'shu an zikrir rahm wa may ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, nuqayyid lahu syaitonan, aku akan biarkan dia supaya supaya setan mempengaruhinya, memperdayanya. Fahuwa lahu qarin, kalau setan berhasil memperdaya dia, maka berarti setan akan menjadi qarinnya. Jadi qarin itu makna asalnya adalah teman dekat. Nah kalau tadi mah disebutnya wali. Nah kata malaikat nanti, Pak, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami itu kan wali-wali kalian. Jadi ketika menyampaikan, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah sedih ketika kematian sudah datang seperti ini. Gak usah takut dengan neraka, gak usah sedih meninggalkan dunia. Surga sudah ada di depan yang siap dihidangkan untuk kalian. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami kan wali-wali kalian, senantiasa mendampingimu, akan menemanimu fid dunya wal akhirah, sejak di dunia sampai ke akhirat. Jadi kalau malaikat, Pak, menjadi wali orang-orang yang beriman, artinya apa? Malaikat yang akan membimbing kehidupan mereka supaya senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah dan jauh dari maksiat. Karena setiap manusia sejatinya tidak akan terlepas dari dua pengaruh itu. Satu dari malaikat, dua dari setan. Di hadis lainnya Nabi menyebutkannya lammatani itu. Bagi setiap manusia itu ada dua lama, Pak, dua pengaruh. Ayah harewos anu bakal ngadorong, bakal ngajak. Satu untuk berbuat kebaikan, satu untuk berbuat kejahatan. Yang datangnya untuk mengajak berbuat kebaikan datangnya dari malaikat. Yang datang dan mendorong orang berbuat kejahatan dan kemaksiatan itu datangnya dari setan. Jadi engke orang bakal leuwih respon ka mana nya, Pak? Lamun leuwih respon kana ajakan setan, berarti balad urang teh setan. Tapi lamun leuwih respon kana ajakan malaikat, berarti teman kita adalah malaikat. Nah, itulah wali kita. Di dunia kita diaping oleh malaikat untuk senantiasa ada dalam ketaatan, jauh dari maksiat, supaya setan tidak mendominasi pikiran kita dan hati kita, Pak. Didampingi oleh malaikat terus. Sampai nanti meninggal disambut oleh malaikat, kemudian di alam barzah didampingi oleh malaikat, kemudian dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di padang mahsyar, itu dijajabkan ke malaikat, sampai nanti orang itu masuk surga pun diantarkan ke surganya oleh malaikat. Dan sudah sampai di surga, Bapak Ibu, maka yang akan menyambut pun di surga itu adalah malaikat. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 73. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa nanti akan berjalan ngabring, Pak, menuju surga itu, berbondong-bondong ke surga.
Sampai ketika mereka sudahnya datang di pintu surga, maka pintu surga akan dibukakan. Kemudian malaikat penjaga surga akan menyambut mereka dengan mengatakan, "Salamun alaikum." Selamat datang kalian semua. Wilujeng sumping. Welcome. Ahlan wa sahlan. Disambut. Salamun alaikum tibtum. Berbahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin. Silahkan kalian masuk semua dan kelak kamu semua akan menjadi penghuni surga yang abadi. Nah itu yang dimaksud dengan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi wali kamu semua sejak di dunia sampai ke akhirat, sampai kalian nanti masuk surga. Dan ketika kalian sudah masuk surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga nanti kalian semua akan mendapatkan banyak apapun yang kalian inginkan, yang kalian mau, dan yang suka kalian minta-minta sejak di dunia. Bapak Ibu, kayak orang di surga teh bakal menakan segala rupi nuku orang di pikahoyong jeung anu sok disuhunkeun. Urang sok nyuhunkeun surga ka Allah, Bu? Oh sok, kumaha nyuhunkeunana? Kumaha nyuhunkeunana? Allahumma ini as'alukal jannatanya, as'aluka ridhoka wal jannah. Nah itu salah satu bentuk permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan surga itu. Dan ketika kita sudah masuk surga, apapun yang kita mau, ya, yang sering kita minta, ada semuanya komplit di sana, Bapak Ibu. Bu, orang bade lebet ke surga, engke bade? Bade? Amin ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Bu, upami ibu ditakdirkan lebet ke surga, engke di surga hoyong naon, Bu? Pak, engke di surga hoyong naon? Sok, anu urang hoyong sadaya disayogikeun ku Allah. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, hoyong kukumahan di surga. Pak, mangga gitu. Ku Allah terus disayogikeun. Cek paribasa moal aya anu susahnya, Bu, di surga mah semuanya senang, gembira, riang, Pak. Cek paripaos mun hoyong tuang kantun, hoyong ngaleut kantun. Nah, untuk mun ngaleut, mun tuang kantun lamun ngaleut kantun regotnya itu. Mun anggoan kantun ra, mun hoyong kulem kantun dog, tak gitu. Moal aya usaha, Pak, moal kantun ngaraoskeun hoyong nanaon. Sok hoyong tuangeun, Bu, hoyong tuangeun naon? Seblak. Aya seblak surga tuh bilih hoyong nyobian. Bubuahan sarupi komplitnya, Pak, tuh. Oh, hoyong naon? Teu aya nu sesah. Makanan, minuman. Kayak di surga orang teh kantun sari dendangnya, Pak. Ya. Hoyong tuang kantun nyarios, hoyong ngaleut kantun. Ada pelayan-pelayan yang tidak akan pernah berhenti melayani semua ahli surga, Pak. Sampai nanti Bapak Ibu Allah menyebutkan salah satu fasilitas yang Allah sediakan buat ahli surga itu, bapak-bapak nanti di surga akan dikasih bidadari surga, Pak. Ya, Pak. Hoyong bidadari? Hoyong sabaraha hiji? Mangga. Aya. Malah sanes bapak hoyong ku Allah teh bapak teh ditikahkeun jeung bidadari teh. Dina surat Ad-Dukhan tuh, kadzalika wazawwajnahum bihurin in. Demikianlah kami akan tikahkan mereka dengan bidadari surga yang bermata teduh. Ari bidadari teh siga kumaha, Pak? Nah pokoknya nama gelis we nya anu dipastikeun gelisna teh moal aya nu nyaruaan sagelis kumaha istri di alam dunia. Sanajan carog punten istri bapak disebut bidadari surgaku,
jauh nya benten sareng asli bidadari surga engke benten. Dina surat Ar-Rahman tuh, surat Ar-Rahman Allah nguningakeun fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di surga itu nanti ada qasiratut tarfi, wanita-wanita yang menundukkan pandangan matanya. Qasirat itu pondoknya Pak, at-tarfi itu pandangan matanya. Hartosna naon bidadari teh socanya teu liar ka mana mendinya Pak. Teu kaop ningali nu kasep bolotot moal. Selalu menundukkan pandangannya. Artinya apa? Mereka adalah wanita-wanita yang selalu terjaga kehormatannya dan bisa menjaga dirinya tetap suci. Lam yatmishunna insun qablahum walajan. Bidadari itu Pak belum pernah disentuh seorang jin atau manusia pun. Jadi bidadari anu bakal ditikahkeun ka bapak engke teh masih keneh ori Pak. Terang ori ya, masih keneh parawannya Pak. Jadi moal aya bidadari secondnya patilah sanu sanes moal Pak, masih ori sadayana tuh. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang mau kalian dustakan? Terus kata Allah ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari surga itu seperti yakut dan marjan. Jadi saking gelisna bapak ibunya bidadari teh pas sapertos yakut. Terang yakut? Terang yakut? Pak terang yakut teh? Menteri Agama mantan. Yakut. Ahli tafsir menyebutkan yakut itu adalah permata yang berwarna merah. Berlian yang berwarna merah, Pak. Herang mencrang berem. Seperti yakut. Wal marjan oge bidadari teh siga marjan. Naon marjan Bu? Sirop. Nah kalau yakut warnanya merah, kalau marjannya warnanya putih bening. Nah itu untuk menggambarkan bagaimana cantiknya para bidadari di surga. Sampai ada hadis yang menyebutkan banyak itu. Kulit bidadari mah saking herangna katingali itu sum-sumna oge teh. Kalau ada bidadari ngaleueutnya Bu, ngaleueut tah, ngaregot cai tah, ngolocorna cai teh katingali, Pak. Saking naon? Saking bening herang mencrang. Tapi lamun kitu meureun siga tongeret ya, Pak. Katingali jeroan. Nah, itu untuk menjelaskan bagaimana cantiknya bidadari surga. Pan di orangnya upami istri geus sok disebut mencarangnya, Pak. Tuh aya nu mencarang cenah tuh. Aya nu herang tuh. Jahe cenah nya. Naon jahe, Pak? Janda herang tuh gitu. Nah, itu Bapak Ibunya. Allah menyediakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadaun. Allah sediakan untuk kalian semua apa yang kalian ingin, apa yang kalian mau, termasuk bapak-bapak ada stok bidadari ya Pak, disediakan Pak, tenang. Bilih ayeuna kekejetan hoyong langkung teh hiji nya Pak teu wantun, cek bapak teh da lain teu wani cenangan pamajikan leuwih galak gitu. Tah engke mah Pak ku Allah ditikahkeun mangga langkung. Ibu, kalau bapak nanti dapat bidadari, ibu akan dapat bidadara enggak? Dapat? Kata siapa? Moal, Bu, moal. Moal. Ngan nyayogikeun bidadari Allah mah teu nyiapkeun bidadara kangge ibu mah. Mangga sok pilarian dalilna teu aya. Atuh cenah lamun carogi ibu ke ditikahkeun sareng bidadari abdi kumaha? Henteu kumaha, enjoy we ibu. Nah cenah moal timuruan ke istrina, moal cemburu, nya moal atuh nya Bu. Manya di surga cemburu. Manya di surga aya timuruannya. Lamun aya timuru ke parasea meureun anu kolot jeung nu ngora. Manya di surga parasea. Moal aya tuh. Nah,
Di surat Al-A'raf, di surat Al-Hijr Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami akan cabut ghil, ya, rasa iri, dengki, hasud, rasa tidak suka, ya, termasuk benci dan sebagainya yang ada dalam hati-hati setiap penghuni surga. Ala sururin mutaqabilin. Mereka itu ikhwanan, Pak, bersaudara semuanya. Di surga mereka akan bersenang-senang, saling berhadap-hadapan, bercengkrama dengan penuh kegembiraan. Punten Bapak Ibunya, pan di surga manu anom sareng anu sepuh sok paraseanya sakapeung mah. Nah, engke mah moal aya pasea siga kitu teh. Naon sababna dicabut ku Allah rasa cemburunya itu. Nah itu janji Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadaun. Allah katakan nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu adalah hidangan yang Allah turunkan, yang Allah siapkan. Di mana? Min ghafurir rahim, dari Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Tah gitunya Bu, maksud tadi jalmi anu iman teras istiqomah dina iman, maka malaikat bakal turun menyambut mereka. Ayat itu menerangkan bagaimana sambutan para malaikat terhadap orang-orang yang beriman di saat mereka sedang menghadapi sakaratul maut sampai mereka diantar menikmati surga jaga di akhirat. Hoyong gitu Bu? Hoyong gitu? Ya, hayu. Kuncina naon tadi teh? Istiqomah. Keur urang mah ayeuna kantun istiqomahna Bapak Ibunya. Pan ari iman mah nujunya Pak. Urang iman nuju. Kantun istiqomahna. Innal ladzina qalu rabbunallahu tumas taqamu. Jalmi anu iman meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka mau istiqomah. Takantun istiqomahna urang. Naon istiqomah teh Bu? Bahasa orang mah ajeg panjeg, konsisten, tara lenggut kalin duan, moal gedag ka anginan teh tanu istiqomah teh. Istiqomah dalam taat, istiqomah dalam ketauhidan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan. Terakhir, ada satu ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang istiqomah dalam iman itu. Allah ibaratkan seperti di surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha bis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Nah anjeun teu pernah merhatikeun kumaha Allah ngadamel misil contoh perumpamaan gambaran kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, artinya keimanan yang ada dalam diri-diri setiap mukmin. Kata Allah, apabila imannya thayyibah, baik, kasyajaratin thayyibah, maka iman yang baik itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Asluha sabitun wa paruha bis sama. Akarnya tertancap kuat ke dasar bumi, kemudian dahannya menengadah ke langit. Tu'ti ukulah kulahin, setiap saat, setiap waktu pohon itu menghasilkan buah bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang yang iman dan istiqomah dalam imannya, maka dari imannya itu harus bisa menghasilkan buah yang baik. Seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik, buah keimanan itu apa? Ketaatan, ibadah, amal soleh. Dan ketika orang yang beriman bisa membuahkan amal soleh, bisa membuahkan kebaikan, bisa membuahkan ketaatan kepada Allah, maka soleh dan taatnya itu tidak mengenal musim. Seperti pohon yang tadi Pak, ketika berbuah kullahin, itu tidak pernah mengenal musim. Padahal dimanapun rata-ratanya Pak Bu, pohon tatangkalan bubuahan teh lamun keluar tina tangkal eta teh biasa nama
usuman. Kan buah itu rata-rata musiman ya Bu, Pak. So, musim rambutan berarti akan keluar buah rambutan kalau sedang musim. Kalau tidak musim bakal keluar teh buahna. Moal musim dukuh keluarna ke rusum dukuh, teu usum dukuh napa keluar teh buah dukuh na tanggalna. Henteu. Nah itu mengenal musim. Tapi nanti ada model pohon yang ketika berbuah tidak pernah mengenal musim. Iraha we eta mah buahan. Teu aya usumna. Siga tangkal naon Pak mun di urang? Nah, tangkal kalapa leres. Pan kalapa mah teu aya usumna nya Pak. Pak kumaha di Raja Polah tos usum kalapa? Moal aya, pada kalapa mah aya wae eta. Kalapa mah tinu kolotnya, terus dewegan, terus cengkir, terus caruluk biruluk. Biruluk. Nah terus kembangna gitunya komplit Pak. Aya. Jadi terus regenerasi Pak. Moal seepeun buah. Aya we teras. Nah itu pohon kelapa. Nah orang yang beriman pun ketika dia menghasilkan buah keimanan, amal soleh, ketaatan ibadah, buahnya tidak mengenal musim. Itulah yang istiqomah, konsisten. Jadi soleh nate teu usum-usuman, getol ka masjid nate henteu musimannya Pak. Pan sementara ini masih banyak di antara kita ketika jadi soleh, solehna musiman, rajin ka masjid, usum-usuman. Biasana jalmi usum soleh iraha Bu? Ta bulan Ramadan nya usum soleh. Usum rarajin salat peuting Ramadan maku taraweh, usum rarajin maca Quran nepi ka hatam sabara balikan, usum rarajin infak sodako, usum rarajin berjamaah ka masjid, bahkan usum subuh geus harudang aridit ka masjid. Talantaran usumna bulan Ramadan nya Pak, di mana geus bulan Syawal mah nu subuh eueuh deui gitu. Nu ngahanca Quran teu aya deui nya. Anu taraweh oge teu pernah nepi ka bulan Muharram ayeuna can sakali-kali acan taraweh Pak. Salat peutingnya. Padahal kamar Ramadan dilatih ku taraweh. Ayeuna geus bulan Muharram can meunang sajud acan ngahanca teh Pak. Kunaon teu usum. Nah gitu ya. Jadi orang yang istiqomah ketika dia soleh, ketika dia taat, ketika dia rajin beribadah, itu tidak mengenal musim. Itulah yang istiqomah. Nah mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, dan tadi malaikat mudah-mudahan senantiasa mendamping kita menjadi pengaruh yang paling dominannya Pak, ulah di leuwih dipangaruhan ku setan gitunya. Sampai akhir hayat kita akan terus mendapatkan pendampingan dari malaikat-malaikat Allah. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tadhkirah untuk kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, tsabbit qulubana ala taatika. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى